Gas nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, full One Piece chapter 1184 sudah dihidangkan oleh para leaker. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu channel video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece chapter 1184 mendapatkan judul When Everyone Dies, They're Just Bones. Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti saat semua orang meninggoy, mereka hanyalah tulang. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Brook yang tersetrum setelah disengat ubur-ubur listrik saat sedang berenang di laut. One Piece chapter 1184 kembali melanjutkan kilas balik dari Brook muda. Adegan kini memperlihatkan Putri Shuri yang sudah mencapai akhir balik. Ketika putri kerajaan Esperia menginjak usia 14 tahun, beredar rumor tentang kecantikan dari Putri Shuri. Karena mendengar kabar tentang kecantikannya, para pangeran dari 5 kerajaan tetangga datang untuk melamarnya. Namun semua pangeran tersebut malah diajak berduel oleh Putri Shuri, dan tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Shuri meminta maaf kepada para pangeran itu karena dia tidak tertarik dengan pria lemah dan juga pria yang tidak bisa memainkan musik. Adegan kemudian memperlihatkan Brook yang kembali berjalan bersama dengan Shuri yang kini sudah berusia 14 tahun, di mana Brook kini sudah berusia 27 tahun. Shuri bersikap centil di hadapan Brook. Dia memegangi tangan Brook dengan sangat erat, bahkan muncul banyak gambar hati di sekitar wajah Shuri yang menandakan jika dia benar-benar menyukai Brook. Aku sudah menjadi cantik, kira-kira dadaku akan besar tidak di masa depan? Tanya Shuri. Brook mengatakan jika perkataan Shuri itu sangat tidak pantas. Brook tiba-tiba berlari ke arah seorang wanita yang ada di hadapannya dan meminta izin apakah dia boleh melihat celana dalamnya. Gunko kesal melihat aksi mesum Brook dan langsung melempar kepalanya dengan pedangnya sembari memintanya untuk menghentikan aksinya itu. Kemudian mereka berdua duduk bersama di pinggir jalan. Brook diperlihatkan sedang bernyanyi sembari memainkan gitar, sapi dan katak, budak maupun raja. Saat semuanya mati, yang tersisa hanyalah tulang. Shuri bertanya kenapa Brook sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Brook pun berkata jika mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Bahkan jika dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, mungkin kini Brook hanya tinggal tulang saja. Flashback di dalam flashback pun diperlihatkan. Brook yang saat itu masih berusia 11 tahun sedang mengintip ke dalam sekolah musik. Di sini terlihat dengan sangat jelas jika wajah Brook kecil sangat mirip dengan wajah dari Teach kecil, bahkan dengan rambut keribu. Mereka berdua terlihat benar-benar identik. Dia sangat terkesima saat melihat alat-alat musik yang sedang dimainkan oleh para murid di sana. Dia sangat senang mendengar suara merdu dari alat-alat musik tersebut. Brook akhirnya ketahuan dia dikejar oleh salah satu guru di sana yang berusaha untuk mengusirnya karena murid-murid di sana merasa ketakutan saat melihat keberadaannya di sekolah. Kita diperlihatkan bagaimana Brook tumbuh besar dan bagaimana serta alasan kenapa dia mulai mengikuti sang raja. Brook tumbuh di sebuah tempat pembuangan sampah dengan sangat sedikit kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Brook menyalahkan raja sebelumnya atas masa kecilnya yang dipenuhi kemiskinan. Brook diperlihatkan sedang bermain sebuah biola yang dia buat sendiri dari sisa-sisa barang yang ada di area pembuangan sampah. Dia yakin suatu saat nanti dirinya bisa memainkan alat musik sungguhan. Ruven sedari tadi ternyata sedang memperhatikan Brook. Brook menyadari keberadaannya dan menganggap jika Ruven selama ini adalah penggemarnya. Ruven sebenarnya terkejut karena dia baru menyadari jika tempat pembuangan sampah yang kumuh, tempat di mana Brook tinggal, ternyata juga termasuk ke dalam bagian dari kerajaan Esperia. Brook mengapresiasi kedatangan Ruven dengan mentraktirnya makanan yang baru saja dia buat. Brook baru saja memasak belalang dan katak. Meskipun begitu, Brook menambahkan bubuk kari yang dia curi dari kapal angkatan laut ke dalam masakannya itu.
agar masakannya terasa enak. Ruven teringat dengan makanan mewah yang biasa dia makan di dalam istana dan mulai menitihkan air mata. Dia lalu melahap masakan Brook yang rasanya tidak karuan, namun Ruven tetap melahapnya untuk menghargai pemberian dari Brook. Di sanalah Brook bertemu dengan Pangeran Ruven yang saat itu berusia 21 tahun. Keduanya menjalin persahabatan, sementara Ruven merahasiakan identitasnya sebagai bangsawan. Dan mulai dari situlah Brook memanggilnya Aniki. Ruven di usia 21 tahun penampilannya sangat berbeda. Dia terlihat lebih kurus dan rambutnya mirip dengan Shebek. Apakah Ruven ada hubungannya dengan keluarga Devi? Bahkan bentuk hidungnya itu juga sama seperti hidung milik Shebek dan juga Teach. Oda benar-benar sus. Adegan berpindah ke gudang pelabuhan. Brook ditangkap sekelompok angkatan laut korup. Tubuhnya penuh luka dan terikat di kursi. Para marinir itu menganggap Brook adalah penyelundup yang sudah dikirimkan oleh geng mafia. Tempat mereka memesan bubuk obat terlarang. Namun yang mereka temukan pada Brook hanyalah bubuk kari biasa. Tiba-tiba seseorang meledakkan pintu gudang, tempat di mana Brook ditahan. Ternyata itu adalah Pangeran Ruven yang datang untuk menyelamatkan Brook. Tak berselang lama pasukan konvoi tempur kerajaan Esperia juga tiba di pelabuhan. Mereka menginformasikan jika sang pengedar obat-obatan terlarang dari kelompok geng Muron sudah berhasil mereka tangkap. Para marinir itu menyadari jika mereka benar-benar sudah salah menangkap orang. Ruven tetap tidak terima. Dia bersama dengan Chandel, sang ketua pasukan konvoi tempur saat itu, berhasil mengalahkan para marinir korup tersebut. Pangeran Ruven bersama Kendall berhasil menyelamatkan Brook dan membawanya tinggal di dalam kastil. Di momen inilah Brook mengetahui jika Ruven adalah pangeran kerajaan Esperia, anak dari sang raja yang sangat dibenci oleh Brook. Ruven yang sangat tertarik dengan bakat bermusik milik Brook. Dia meminta anggota pasukan konvoi tempur untuk menyiapkan satu kamar untuk Brook di barak dan juga alat musik untuk diberikan kepada Brook. Selain itu, Ruven juga akan menyekolahkan Brook. Tindakan kebaikan tersebut membuat Brook memberikan kesetiaan dan kepercayaannya kepada Pangeran Ruven seumur hidupnya. Terdapat hal yang sangat menarik di chapter ini. Kendall sama sekali tidak mengalami penuaan, berbeda dengan Ruven yang perawakannya sangat berbeda. Sebagai pemimpin konvoi tempur di era ayah Ruven, seharusnya Kendall lebih tua dari Ruven. Apakah hal ini menjadi sebuah petunjuk besar jika Kendall memang benar-benar salah satu dari anggota Ksatria Dewa yang mendapatkan kontrak khusus dari Imu? Kontrak yang membuatnya tak bertambah tua sama seperti para Gorosei. Yang lebih menarik lagi adalah sound effect yang digunakan oleh Oda saat memperkenalkan Kendall di chapter ini. Oda menggambarkan bentuk SFX-nya sama persis seperti apa yang Oda gunakan pada sosok Dracul Mihawk. Apakah Kendall juga memiliki hubungan dengan Mihawk? Apakah Kendall adalah ibu dari Mihawk? Di mana kilas balik dari Brook ini akan membawa kita kepada kilas balik yang lebih besar lagi, yaitu kilas balik dari sosok Dracul Mihawk. Jika benar Kendall adalah bagian dari Ksatria Dewa dan Ruven adalah bagian dari klan Devi, itu akan menjadi alasan kenapa kerajaan Esperia dihancurkan. Mungkin kejadiannya akan sama seperti apa yang terjadi di insiden God Valley. Kerajaan Esperia akan menjadi tempat diadakannya kompetisi berburu warga lokal yang menjadi kegiatan rutin para Tenryu Pitot setiap 3 tahun sekali. Disinilah momen dimana semuanya terungkap. Kendall mengungkap dirinya sebagai anggota Ksatria Dewa dari keluarga Manmeyer. Brook mengetahui informasi tentang Ksatria Dewa, Putri Suri yang menghabisi ayahnya sendiri, Raja Ruven. Kemudian Kendall membawa Shuri ke Merijoa. Sejak saat itu Shuri menjadi sosok Manmeyer Kunko, sekaligus menjadi pelayan pribadi dari Im Sama, seperti yang kita lihat dalam kilas balik Rocks di Sebek 58 tahun yang lalu. Terakhir, One Piece chapter 1184, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya,
Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.